Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini? Pak, sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Ibu, pada saat ini kan Bapak mau wawancara ya, observasi supervisi. Nah, apakah Ibu sudah siap Bu untuk melaksanakannya? Insya Allah sehat. Nah, untuk itu ya, praobservasi ini adalah bahan untuk kita melaksanakan observasi di masa yang akan datang. Ya, tapi sebelum itu Bapak akan memberikan wawancara terhadap Ibu. Ya, pertama mau nanyain mengenai indikator apa yang Ibu sajikan dalam melaksanakan observasi supervisi. Indikator kebetulan pada pembelajaran ini saya melaksanakan materi tentang iklan, Pak. Indikatornya diharapkan siswa memahami jenis-jenis iklan, Pak. Iya. Jenis-jenis iklan ya. Ya, Pak. Nah, terus metodenya apa? Metodenya yang Ibu lakukan itu apa, Pak? Yang metode itu dengan belajar luring, Pak. Di situ saya menyajikan video-video berupa contoh-contoh iklan media cetak dan media elektronik dan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya, Pak. Jadi anak-anak diminta membandingkan mana iklan pengumuman, mana iklan penawaran, dan mana iklan pemberitahuan gitu, Pak. Jadi anak diberikan atau diperlihatkan jenis-jenis iklan ya. Jadi perbedaan-perbedaannya supaya anak dapat mengenal lebih dalam lagi mengenai perbedaan iklan-iklan itu tersendiri. Begitu ya Bu ya? Betul, Pak. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak juga mau nanyakan ini, alat dan bahan atau sumber belajar apakah yang Ibu siapkan? Sumber belajarnya yang pasti handphone, Pak, karena kita belajar lurik. Dan di awal saya mempersiapkan video penjelasan durasi 3 menit untuk menjelaskan pengertian iklan, jenis-jenis, dan sebagainya, Pak. Seperti itu. Terus apa alasannya memakai sumber belajar yang tadi itu? Karena memang dengan video saya rasa yang sangat efektif digunakan pada luring ini, Pak, karena kita memang tidak bisa menggunakan metode daring karena keterbatasan sarana prasarana dan maupun murid, Pak. Jadi saya hanya menjelaskan melalui video manual aja. Jadi pada dasarnya kalau Bapak tangkap berarti Ibu ya orang tua itu lebih efektif menerima dengan media video gitu ya. Betul, Pak, penjelasan. Iya. Makasih. Untuk selanjutnya juga coba Bu mohon ceritakan ya di sini mengenai tahapan pembelajaran yang Ibu sajikan. Tahapannya apa saja? Tahapan pembelajaran mulai dari pembukaan, Pak, pagi-pagi saya menyapa siswa gitu kan. Dan biasanya lebih kepada mengingatkan anak-anak untuk tetap semangat PJJ-nya. Kemudian tetap motivasi anak-anak gitu kan. Walaupun memang saya rasakan akhir-akhir ini anak-anak sudah mulai jenuh dengan PJJ-nya. Jadi diharapkan terus memotivasi anak-anak. Kemudian di awal saya memberitahukan materi apa saja yang akan dipelajari, kemudian memberikan video-video penjelasan, dan kemudian di akhir diberikan tugas-tugas anak, tugas berupa materi penugasan ataupun praktek, Pak. Jadi, tapi lebih banyak kepada
pengerjaan praktek sehari-hari aja Pak yang berkaitan dengan materi. Yang selanjutnya sesudah pembukaan apa Pak? Sesudah pembukaan ada pemberian tugas itu Pak sampai akhir pemberian video dan diakhiri dengan pemberian tugas, dan saya memberikan waktu kepada anak-anak, berhubung anak-anak tidak semua pegang handphone, saya memberikan waktu kepada anak-anak sampai jam 7 malam untuk melaporkan tugas-tugasnya. Gitu ya. Jadi nanti tadi ada tahapan-tahapan itu yang memang ada, sebenarnya ada 3 ya Bu ya. Tahapan pembukaan, inti dan penutupan itu. Mungkin ada persepsinya di sana, ditambah persepsi mungkin tambahan ya, tidak lupa selain memberikan penjelasan mengenai masalah inti yang akan diajarkan atau diberikan materinya, mungkin nanti ada tahapan misalnya berpakaian rapi, untuk memakai baju seragam, membaca doa, itu salah mungkin Ibu buat tambahannya saja begitu ya Bu. Ya itu. Dan untuk selanjutnya ya Bu, apa persiapan Ibu atau persiapan tertulis apa saja yang Ibu buat Bu untuk observasi ini? Pak, supervisi ini. Persiapannya saya melengkapi kelengkapan bahan ajar yang diperlukan, Pak. Iya. Administrasi, insya Allah saya siapkan. Iya, beberapa mungkin bahan ajarnya ya, dari mulai ada silabus mungkin ya di sana, ada protap, ada promesnya, ada RPP-nya, ada kalender pendidikannya, ada dan yang lain-lainnya, itu mungkin Ibu yang Ibu harus persiapkan itu ya. Untuk selanjutnya juga Bu mau tanya ini, apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu yang dianggap sulit nih? Yang dianggap sulit ketika PJJ ini ya sebetulnya banyak Pak materi-materi yang memang tidak anak kuasai dengan hanya mendengarkan video saja, terutama pada materi matematika, karena matematika kan anak harus berlatih terus-menerus, tidak bisa hanya dijelaskan sekali saja Pak. Ya itu mungkin kesulitannya di matematika. Oh, di matematika. Mungkin ada yang lainnya Bu, selain matematika, apakah misalnya karena masa ini, sekarang masa PJJ ini mungkin dari untuk materi saya rasa itu, tapi saya lebih terkendala kepada masalah anak-anak yang memang keterbatasan media elektronik PJJ-nya Pak. Banyak ada beberapa orang tua yang memang tidak memperdulikan atau tidak memperhatikan anak-anaknya untuk PJJ, sehingga memang tidak memfasilitasi atau memang dan mereka tidak punya fasilitas untuk PJJ. Biasanya Ibu kalau gitu dibantu sama apa Bu? Kalau yang mereka yang memang ada kesulitan misalnya. Saya suka titip pesan ke anak-anak yang memang rumahnya berdekatan gitu kan. Saya minta mereka untuk bisa melaporkan, menembengkan handphonenya untuk melaporkan pekerjaannya biar ada kabar gitu Pak. Iya, terima kasih itu ya alasannya. Terus selanjutnya, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu? Kompetensinya, anak-anak saya rasa sebagian besar anak-anak menjadi lebih kreatif Pak. Jadi mereka bisa mencari tahu sendiri bagaimana tidak harus mengandalkan guru. Jadi mereka lebih kreatif untuk mencari tahu sendiri, sebetulnya seperti itu. Dengan kendala yang ada gitu kan. Jadi mereka alhamdulillah banyak juga yang terus bersemangat gitu di tengah keterbatasan media, anak mencari tahu sendiri, itu sih yang luar biasa. Jadi ada inovatif atau inovasi dari siswa, karena dengan daring ini banyak hal-hal yang tadinya tidak ini ya, kayaknya mah yang tidak pernah dijumpai ya. Dijumpai sekarang mah karena keterbatasan dan keterpaksaan akhirnya bisa mencari materi-materi pembelajaran ya, atau materi belajar itu. Terima kasih Bu. Dan selanjutnya yang terakhir saya mau tanya nih, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini Bu? Yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebetulnya saya pribadi terkendala dengan beberapa anak yang memang
merupakan korban broken home ya Pak ya. Jadi mereka sangat terkendala sekali dengan PJJ-nya. Bahkan ada yang hampir 2 bulan ini tidak melaksanakan PJJ, padahal dia adik kakak, udah saya sampaikan ke orang tuanya untuk diminta bertemu di sekolah tidak ada, sementara saya untuk sekarang tidak bisa home visit Pak. Sampai dinas mengizinkan saya home visit. Harapan saya bisa melaksanakan home visit lagi. Oh gitu ya. Jadi memang kita bantu dengan kunjungan ke rumah gitu ya Bu ya. Jadi pada dasarnya memang ini ya hampir masalah-masalah dari banyaknya broken home itu memang terdampak sekali terhadap anak itu sendiri ya, terdampak sekali, terutama ya perlunya bimbingan daripada, karena PJJ ini perlu sekali yaitu bantuan daripada orang tua, sedangkan orang tuanya broken home ya akhirnya ya kita sendiri ya sebagai guru, pelayan masyarakat ya, pelayan anak peserta didik ya harus membantu dengan contoh yang tadi sudah Ibu Irma bagus itu yang mau dilaksanakan dengan visit home itu ya, kunjungan ke rumah untuk membantu, dan juga selain membantu anak juga atau memotivasi anak untuk tetap semangat walaupun dalam keadaan keluarga yang rumah tangga yang kurang menguntungkan begitu ya. Bu Irma ya, terima kasih pada hari ini yang telah memberikan wawancara Bapak ya terhadap observasi supervisi yang mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti supervisi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme atau teknik-teknik yang kita akan laksanakan ya, terutama Bapak harapkan dalam bahan atau sumber belajar, alat dan bahan harus disiapkan oleh Ibu Irma dengan baik dan matang supaya pelaksanaan observasi supervisi berjalan dengan dengan lancar, dengan baik. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Bu Irma diberikan kesehatan, diberikan dalam melaksanakan kegiatan supervisi ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Cukup dari Bapak sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak. Stop.